Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Kurniawan dengan NIM 200534627623 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 20. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengembangan sumber belajar yang diasuh oleh Bapak Nitom, yaitu saya akan mempresentasikan mengenai dioda. Yang pertama, kita bahas mengenai sejarah dioda yang terbagi dari dua sejarah. Yang pertama yaitu prinsip kerja dioda termionik yang ditemukan pada tahun 1873 oleh Friedrich Guthrie. Dan yang kedua yaitu prinsip kerja dari dioda kristal yang ditemukan tidak jauh setelah ditemukan dioda termionik oleh Friedrich, yaitu pada tahun 1874 yang ditemukan oleh ahli dari Jerman yaitu Calvin Berhaun. Dan yang selanjutnya disempurnakan dari penemuan dua tokoh ini oleh William Henry Eccles dan dikenalkan kepada masyarakat umum sebagai nama diode yang berasal dari kata di berarti dua dan ode yang berarti jalur. Dan selanjutnya itu mengenai pengertian dari diode itu sendiri. Diode adalah komponen aktif dua kutub yang umumnya bersifat konduktor dan memperbolehkan listrik mengalir ke satu arah, yaitu pada kondisi panjar maju atau panjar maju, dan menghambat dari arah sebaliknya, yaitu kondisi panjar mundur. Bahan penyusun dioda terdiri dari dua macam bahan. Yang pertama ada germanium dan yang kedua ada silikon. Germanium sendiri mempunyai tegangan kerja sebesar 0,3 volt dan memiliki pada umumnya diodanya berwarna keemasan. Dan yang kedua yaitu dioda berbahan silikon, memiliki tegangan kerja sebesar 0,7 volt dan seperti dioda pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu kaki pada dioda terbagi menjadi dua, yaitu anoda sebagai kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. Dapat kita lihat anoda dalam simbol memiliki terpancar ya seperti ini, mengalir dari menuju ke panah, sedangkan katoda itu menjauhi panah. Dan katoda anoda dapat dikenali dari fisiknya melalui simbol berwarna abu-abu ini. Jika simbol berwarna abu-abu menunjukkan polaritas sebagai katoda atau negatif, dan yang berwarna hitam sebagai kutub anoda atau kutub positif. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kerja dari dioda. Terbagi menjadi dua, yaitu bias maju dan bias mundur atau forward bias dan reverse bias. Bias maju yaitu adalah jika anoda dihubungkan dengan kutub positifnya dan searah dengan sumber katodanya dihubungkan dengan kutub negatif. Sementara bias mundur yaitu ketika elektron tersebut dihubungkan secara terbalik atau berlawanan polaritas. Seperti dari anoda atau kutub positif dihubungkan dengan kutub negatif dari tegangan sumber, dan kutub dari katoda atau kutub negatif dari dioda dihubungkan dengan kutub positif dari sumber tegangan.
maka akan membuat bias bentuk atau reverse bias. Ya, yang selanjutnya macam-macam dioda. Yang pertama yaitu ada dioda Zener. Dapat kita lihat seperti di tampilan fisik dioda Zener hampir mirip seperti dioda pada umumnya, germanium atau silikon pada umumnya, tetapi dalam penggunaannya memiliki kegunaan yang berbeda. Dan simbol dioda Zener pada rangkaian yaitu seperti ini, seperti dioda pada umumnya, tetapi ditambahi dengan dua garis di ujungnya. Dioda Zener adalah komponen dioda yang terbuat dari silikon dan digunakan atau biasa dipakai sebagai voltage regulation diode yang bekerja pada daerah reverse bias atau bias mundur di kuadran 3 di daerah breakdown. Dan kemampuan dari dioda Zener sendiri berkisar mulai dari 2,4 volt sampai 200 volt dengan disipasi daya sebesar 1/4 sampai 500 watt. Rumus dari dioda Zener. Rumus dioda Zener yaitu ketika kita mencari dari hambatan rangkaian, dapat kita cari dengan cara PS min VZ per IZ maksimal. Dan ketika kita akan mencari dari arus dioda Zener, dapat kita cari dengan cara VS min VZ per RS. VS adalah tegangan dari sumber, dan VZ adalah tegangan maksimum dari dioda, dan IZ adalah arus yang mengalir pada dioda, dan RS adalah hambatan dari rangkaian. Yang kedua yaitu LED atau Light Emitting Dioda. LED termasuk dalam dioda, dan cara kerja LED yaitu secara forward bias, tidak bisa dilakukan secara reverse bias. Dan LED memiliki kutub positif yaitu anoda dan kutub negatif yaitu katoda, dan dapat dibedakan ketika ketika kita lihat dari kaki-kakinya. Ketika kaki yang lebih panjang daripada yang satunya pasti menandakan polaritas positif atau anoda, dan kaki yang satunya atau kaki yang lebih kecil, lebih pendek, menandakan polaritas dari negatif atau kutub katoda. Dan LED pun terdiri dari berbagai warna, dikarenakan terkandung gas atau senyawa kimia di dalamnya. Yang pertama yaitu ada penyusun dari gallium arsenide atau GaS yang memancarkan warna inframerah yang tidak kasat mata, yang hanya dapat ditangkap dalam frekuensi tertentu. Yang selanjutnya yaitu gallium arsenida fosfida yang akan memancarkan warna merah atau kuning. Dan yang ketiga yaitu gallium fosfida. Gallium fosfida ini akan memancarkan warna merah atau hijau. Tegangan kerja dari LED pun bermacam-macam yang tergantung dari jenis bahkan warna. Pada umumnya tegangan kerja dari warna merah yaitu sebesar 1,8 volt, dan warna oranye atau jingga sebesar 2,0 volt. Warna kuning memiliki tegangan kerja sebesar 2,1 volt, dan tegangan hijau dari
LED hijau eh, memiliki tegangan sebesar 2,2 volt. Yang selanjutnya yaitu dioda atau fotodioda. Fotodioda ini yaitu seperti LDR atau light distance resistor, tetapi ini memiliki prinsip kerja dari dioda. Dan seperti ini bentuk fisik atau bentuk dari fotodioda, dan inilah simbol dari rangkaian ketika dioda diletakkan dalam rangkaian suatu rangkaian. Dan jika kita lihat atau kita amati simbol dari fotodioda dan LED memiliki kesamaan, yaitu berbentuk panah dan memiliki garis tegak di depannya, serta ada tanda panah. Tetapi yang membedakan ketika fotodioda, panahnya menuju ke dalam dioda sendiri, dan ketika LED akan panahnya menuju keluar. Dan mengartikan apa? LED adalah memancarkan cahaya, sedangkan fotodioda yaitu menerima cahaya atau menyerap cahaya dari luar dioda. Dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.